Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas bab terakhir di semester 1 kelas 11, yaitu tentang kesetimbangan ya, atau reaksi kesetimbangan. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep kesetimbangan dan kesetimbangan dinamis, masih di Hemistin ya. Untuk memahami seperti apa reaksi kesetimbangan itu, perhatikan gambar berikut ini. Kita mengisi dua gelas, gelas yang pertama adalah gelas terbuka, yang kedua adalah gelas tertutup. Jika gelas 1 dan gelas 2 diletakkan pada tempat yang sama dalam waktu yang cukup lama, misal 1 minggu atau 1 bulan, apa yang akan terjadi pada kedua gelas tersebut? Otomatis air pada gelas 1 akan berkurang. Dalam kurun waktu yang lama, maka lama-lama akan habis. Air pada gelas 2 akan tetap. Nah, mengapa air pada gelas 1 berkurang atau bisa juga habis? Kenapa? Karena di sini airnya akan menguap ya, karena tidak ada tutup. Nah, apakah pada gelas 2 tidak terjadi penguapan air? Padahal suhu dan tekanan udara sekelilingnya itu sama ya antara gelas 1 dan 2. Nah, ini pada gelas 2 terjadi juga, tetapi karena wadahnya tertutup rapat lagi ya, maka airnya tidak lepas keluar atau ke udara. Nah, di sini kita coba pahami bersama proses yang terjadi pada gelas 1 dan gelas 2 sesuai tabel. Pada gelas 1 adalah ruangannya terbuka, sedangkan gelas 2 tertutup. Pada gelas 1 terjadi penguapan air, pada gelas 2 juga terjadi penguapan air. Reaksi yang terjadi pada gelas 1 penguapan air yaitu H2O liquid menjadi H2O gas. Begitu juga pada gelas 2 reaksi yang terjadi adalah H2O liquid menjadi H2O gas. Tetapi di sini yang membedakan adalah adanya reaksi kesetimbangan, atau kalau kita lihat di dalam reaksi di sini dibedakan oleh tanda panah ya. Reaksi pada gelas 1 adalah reaksi yang searah atau berkesudahan, sedangkan reaksi pada gelas 2 adalah reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan. Lihat panahnya berbeda. Nah, pada gelas 1 terjadi perubahan baik secara makroskopis maupun secara mikroskopis. Sedangkan pada gelas 2 hanya terjadi perubahan secara mikroskopis saja. Nah, di sini perubahan secara makroskopis dapat kita lihat yaitu volumenya berkurang. Sedangkan secara mikroskopis reaksi yang terjadi adalah H2O liquid menjadi H2O gas. Artinya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang ya, karena reaksi yang berlangsung secara mikroskopis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis? Perhatikan kegiatan berikut. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah 2 buah gelas gitu ya, dengan volume sama, di sini 100 ml misalnya. Kemudian ada 2 pipet kaca. Kemudian langkah-langkah kegiatannya coba kita lakukan. Yang pertama, ambil 2 gelas ukur yang sama. Kalau 2 gelas ukur yang sama kalian tidak punya di rumah, berarti bisa dengan gelas biasa. Kemudian isi gelas ukur yang sama dengan cairan, salah satunya dengan yang berwarna. Kemudian dengan menggunakan 2 buah pipa atau pipet yang diameternya sama, kita pindahkan cairan dari gelas 1 ke gelas 2 dan sebaliknya secara terus-menerus, sehingga tidak terjadi perubahan volume lagi. Nah, ulangi percobaan dengan menggunakan 2 pipa yang diameternya berbeda. Nah, di situ nanti kemungkinan data hasil percobaan yang kalian dapatkan, yang pertama adalah percobaan hingga ke 10. Di sini volume gelas 1 dan gelas 2 akan terjadi kesetimbangan pada percobaan ke-6 ya. Sehingga di sini ketika digambarkan menghasilkan grafik yang pertama, yaitu seakan-akan di sini ada garis lurus. Nah, kemudian berikutnya ketika kita lihat data kemungkinan yang kedua, yaitu pada percobaan sama, percobaan 10 percobaan, kita lihat volumenya. Kemudian grafik yang kedua sedikit berbeda. Kalau yang pertama seperti garis lurus, kalau grafik yang kedua di sini dia akan membentuk
dua garis lurus seperti ini. Atau kemungkinan yang ketiga yaitu ketika kita lakukan dan kita buatkan grafik, di sini ada data yang naik turun ya. Nah, di sini maka kemungkinan suatu reaksi kesetimbangan terjadi jika yang pertama, kondisi inilah yang disebut kondisi setimbang atau saat setimbang. Nah, saat apa? Yaitu saat V1 sama dengan V2 atau laju reaksi pertama sama dengan laju reaksi kedua. Itu ya, kita lihat datanya ya di situ ya, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Nah, jika kalian perhatikan data dan grafik di atas, maka volume larutan pada gelas 1 berkurang terus. Mulai percobaan ke-6 tidak terjadi perubahan lagi atau konstan. Volume larutan pada gelas 2 bertambah terus. Mulai percobaan ke-6 tidak terjadi perubahan lagi atau konstan. Nah, pada saat tidak terjadi perubahan lagi atau konstan, saat itulah terjadi keadaan setimbang. Ya. Pada saat setimbang, reaksi tetap berlangsung terus-menerus, dinamis dalam 2 arah dengan kecepatan yang sama. Sehingga kesetimbangan kimia disebut juga kesetimbangan dinamis jika dalam keadaan setimbang reaksi berlangsung terus-menerus dalam 2 arah dan bersifat mikroskopis. Nah, contoh soalnya di sini. Dalam ruangan yang tertutup direaksikan 4 mol gas nitrogen dengan 4 mol gas hidrogen. Kesetimbangan tercapai pada saat terbentuk 2 mol gas amonia. Kita tuliskan dulu. Gambarkan grafik kesetimbangannya. Berarti kita harus tahu komponen dulu, komponen mula, reaksi, dan setimbangnya. Reaksi kita tuliskan, kemudian mula-mulanya N2 4 mol, H2 juga 4 mol, kemudian NH3-nya mula-mulanya 0 ya karena belum ada. Nah, ternyata pada saat bereaksi tercapai kesetimbangan, ada 2 mol gas amonia kita masukkan. 2 mol. Ingat ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, sehingga NH3 berkoefisien 2 nilainya 2 mol, berarti N2 berkoefisien 1 ya 1 mol. H2 berkoefisien 3 ya 3 mol. Nah, sekarang kita lihat pada saat setimbang, jangan lupa di kiri panah itu, maka dia akan dikurangi ya. Akan dikurangi. Sedangkan di kanan panah itu nanti dia akan ditambah. Jadi di sini yang harus kita lihat, berarti ini nanti adalah dikurang, di sini adalah ditambah. Lihat grafiknya. Tadi H2 dan N2 kan startnya di sini 4 mol. Kemudian NH3-nya kan startnya tidak ada. Nah, pada saat setimbang ternyata N2 posisinya adalah 3 mol. Kita tulis di sini 3 mol. Tarik garis ini 3. Kemudian H2-nya 1 mol. H2-nya di sini posisinya 1 mol. Dan NH3-nya 2 mol. Nah, ini posisinya di sini. Nah, maka di sini jelas terlihat ya, ketika reaktan berkurang, kemudian produk akan bertambah. Inilah grafik dari pola kesetimbangan yang terjadi. Semoga bisa dipahami sehingga kalian memahami konsep dasar dari reaksi kesetimbangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.